Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Wawan Gus saking Mojosari, Pungging. Dari Pungging, Mojokerto piyambak. Nggih. Ingkang kula badhe pertanyaaken nggih menika kula kait rumiyin itu mendengar cerita yang namanya perkataan yang namanya lelakon, Gus nggih. Yang namanya lelakon niku pasti ada cerita. Lah kita di dunia ini pastikan yang namanya cerita itu ada peran. Apakah kita di dunia itu ada peran atau tidak? Peran. Oh, peran. Ya. Kalau memang ada peran, bagaimana cara kita mengetahui peran kita itu sebetulnya di dunia itu apa? Kan nggak mungkin manusia satu sama lain itu sama. Betul. Ngoten mawon Gus. Jadi dos pundi caranipun kalau memang ada peran, kita bisa mengetahui peran dan caranya seperti apa. Matur suwun ngapunten menawi enten kesalahanipun utawi lepat kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Sohibul Bait Kiai Haji Mukhlason Rosid yang saya hormati dan saya banggakan. Dari mana Bapak? Nama saya Mas Huri Zen dari Jember. Dari Jember. Alhamdulillah mulai tadi sudah dihibur musik yang bernuansa Islami, di mana santrinya Kiai Mukhlason ini lengkap bin komplit. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter joget, ada yang pinter nyawer. Tapi kalau mentalnya dak kuat, dak nyawer. Lah ini. Yang kedua itu adalah hadza min fadli Rabbi. Itu dari Allah semata-mata. Yang saya tanyakan begini Gus. Saya terinspirasi dari kalender yang baru, yaitu lepaskanlah segala beban yang ada di dirimu, yaitu baik jasad maupun ruh. Dan sebelumnya selamat tinggal tahun 2023 dan selamat datang 2024. Al-ahdu ila qadimi soleh wal ahdu alal jadidil aslah. Itulah potensi yang harus kita laksanakan. Dari kalender tersebut Gus, lepaskanlah beban yang ada dirimu ataupun jasadmu ataupun rohmu. Dan dikaitkan dengan tulisan yang ada di belakang kaos, itu di dalam kaos belakang itu apa namanya? Di dalam bukan, yang baru yang tersebar di Jember. Amankanlah hatimu dari nafsumu. Dari kedua kategori tersebut, maka larilah kamu antakbudallah ka'annaka yarahu fa illam yarahu ailam justati ka'annaka taroka. Di dalam Al-Quran tersebut kita itu menuju takwa Allah seakan-akan kita itu melihat Allah. Di dalam konteks itu kita bersambungkan ke dalam, kalau ini tidak bisa Pak, harus jelas, komitmen harus jelas. Jadi Kiai bisa menjelaskan nanti. Begitu, maaf Pak ya. Kalau dari konteks itu, sampai lupa saya. Dari konteks itu Allah itu laisa kamitslihi ila irihi. Apa yang menjadi kita seakan kita itu melihat Allah. Sedangkan Allah sendiri laisa kamitslihi, tidak bisa diwujudkan dengan
sesuatu apapun. Nah, melihat tersebut apakah jamalullah Allah, apakah Allah al-malikul hakul mubin, apakah bagaimana Gus di dalam konteks tersebut? Nah, fa'ilam justati, kalau kita tidak bisa, Allah seakan-akan melihat kita. Kita itu hanya yang dilihat. Kita itu apanya sih yang dilihat oleh Allah? Begitu Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ajaran Dinut Tauhid itu ada makom namanya mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Sebelum ke musyahadah itu ada satu makom disebut sebagai muraqabah. Apa muraqabah? Anda merasa selalu dilihat oleh Allah. Selalu dilihat Allah. Dan ini kiasan. Anda seakan-akan bisa melihat Allah. Ini pun kiasan yang namanya iman yang sudah ihsan. Lah maksudnya apa? Inilah Bapak Ibu proses zikir sirul asrar di dalam syu'aul basyirah, merasakan mengimani dengan benar, dan aidul basyirah bertemu. Persiapan pertemuan disebut bertemu atau amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Disebut sebagai pertemuan itu bukan dua faktor. Hamba dengan Gusti, roh dengan Allah. Bukan. Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan tentang masalah pertemuan, tentang masalah manunggal, tentang masalah esa. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Semuanya itu fana. Nama yang melihat, yang dilihat, mata untuk buat melihat, semuanya itu fana, artinya lenyap. Itulah maksud pertemuan. Dijelaskan oleh para ahli tasawuf, amal arif la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Gambaran ini Pak, ketika apa yang muncul dalam dirimu, hatimu itu sudah tidak merasa dirimu yang melakukan. Balik apa yang terjadi dalam hatimu yang melakukan adalah keakuannya Allah. Itulah yang namanya Esa. Nah, dalam hadits qudsi terkait masalah hal ini, mohon maaf terkait hal ini, bahkan dikatakan oleh Kanjeng Nabi, anta udallaha ka'annaka tara, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu adalah inayah. Jikalau tidak bisa fa'ilam taroh, apabila kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau merasa selalu dilihat. Semuanya ini adalah kinayah yang disebut ihsan, iman yang benar, yang melihat Allah itu Allah sendiri. Sebuah lagu pertemuan. Sapa sing request iku mang? Ayo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Satu pesan dari Allah. Jangan kau meninggal terlebih dahulu di dunia sebelum dirimu terlepas dunia. Janganlah kau meninggalkan dunia
secara syariat sebelum ruhaniyahmu meninggalkan dunia. Artinya, siapapun Anda tatkala sudah dikatakan pertemuan, Masya Allah, indahnya. Bayuh, wis ta gak ono wong seneng di atas wong seneng kecuali ketemu Allah. Yes, Masya Allah. Lagunya Masya Allah. Ngono lho. Lagu khusus. Matur suwun. Kala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Sing sapa wonge melihat batu yang mengenai kepalamu, mesti kau marah. Siapa yang melihat batu yang mengenai dirimu, kepalamu, mesti kau marah. Tapi siapa yang melihat yang melempar batu, mesti kau bahagia. Sangat bahagia. Karena apa? Yang melempar itu adalah seorang wanita tercantik di dunia. Goyo. Masih kui umur 70 kesansem. Iso mbak, iso. Udel mendukur. Udel menisor. Ati karep bapak idole seret. Wong lanang yes ngono kuwi masih tuwek sik ngragas. Atine karep bangsane mboten saged. Siapapun yang melihat Allahnya. Tatkala kau dihujam Allah takdir yang gak enak. Mohon maaf, anak sakit, istri minggat. Mohon maaf, pisah dengan teman dekat bisnis, ditinggalkan bisnismu dan lain sebagainya. Tapi kalau hatimu melihat Allahnya, bukan melihat akwan, yaitu dunia makhluknya, kau pasti tetap bahagia. Sampai Anda membuat satu syair orang yang memang beban rindu pada Allah. Beban rindu lah. Sampai menciptakan lagu pantun cinta. Saking ada beban rindu dalam hatinya untuk bertemu terhadap sang kekasih. Betul. Sing diomong-omong lah indah-indah. Itu bentuk bahagianya dirimu selalu melihat sing melempar, tidak melihat perkara yang dibuat melempar. Sebuah lagu pantun cinta. Iki sing request sing menyanyi apa pasrah bongkoan? Oh menyanyi, oh monggo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Wawan Gus saking Mojosari, Pungging. Mojosari Pungging, Mojokerto piyambak. Nggih. Ingkang kula badhe pertanyaaken nggih menika kula kait rumiyin itu mendengar cerita yang namanya perkataan yang namanya lelakon Gus nggih. Yang namanya lelakon niku pasti ada cerita. Lah kita di dunia ini pastikan yang namanya cerita itu ada peran. Apakah kita di dunia itu ada peran atau tidak? Peran. Oh peran. Ya. Kalau memang ada peran, bagaimana cara kita mengetahui
peran kita itu sebetulnya di dunia itu apa? Kan nggak mungkin manusia satu sama lain itu sama. Betul. Ngoten mawon Gus. Jadi dos pundi caranipun kalau memang ada peran, kita bisa mengetahui dan caranya seperti apa. Matur suwun ngapunten menawi enten kesalahanipun utawi lepat kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat An-Nur ayat 35. Dibuka. Di situ Allah menisbatkan, mengumpamakan peran yang terjadi di dunia itu laksana kita melihat layar di gedung biskup. Layar yang ada di gedung biskup itu berasal dari sebuah kelis yang ada di proyektor. Sinten sing menangi zamane proyektor mumet nih kalau Pak. Misbar kalau grimis bubar. Apa gambar yang ada di layar itu berasal dari gelis yang ada di dalam proyektor. Gambar gelis yang ada di proyektor itu nisbatnya adalah kehendak dalam hatimu. Bahasa syariat yaiku buku catatan. Gambar gelis yang ada di proyektor itu akan tampak dan nyata di dalam layar manakala ada cahaya yang menghantarkannya. Cahaya itu dihasilkan dari setrum yang digerakkan oleh genset, yang genset itu digerakkan oleh minyak zaitun. Nisbati zaitun adalah solar. Tahu solar? Itulah ma'ul hayah. Dengan ilmu tauhid ini dipahamkan ajaran ini terhadap hatimu supaya ada minyak zaitun. Kalau minyak zaitun itu sudah ditaruh di dalam genset, genset berbunyi menghasilkan putaran yang menggerakkan dinamo. Tahu dinamo? Akhirnya menghasilkan AC/DC. Paham elektro? Niko. Tukang son niko paham niko AC/DC. Aku mang yo kesetrum ya. Mau mari duhur arna sang kesetrum. Bahaya. Tapi enak kesetrum. Iling ngopo? Cahaya di dalam hatimu akan dimunculkan oleh Allah. Dalam surat An-Nur disebut nurun ala nurin. Cahaya makrifat akan ditaruh di dalam hatimu, akan muncul manakala kau itu ruh itu membangunkan rasa dan iman yang benar. Rasa adalah imanul haq. Ruh menjalankan imanul haq. Imanul haq itu iman yang benar. Iman yang benar jatuhnya ruhaniyahmu hanya iman datang Gusti Allah. Tidak ada padanya. Itulah dzikir sirul asrar. Manakala ini kau teruskan, maka Allah akan memberikan cahaya makrifat dalam hatimu. Yahdillahu linurihi mayyasha.
cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap hamba yang berzikir. Kalau hamba yang tidak berzikir, gelap terus. Gelap hatinya pada Allah. Nah, kalau sudah cahaya itu didatangkan, linurihi, tujuannya adalah untuk menerangi ruhaniyah supaya bisa ketemu urip. Makanya dalam roh iku ono cahaya, di dalam cahaya ono rasa, di dalam rasa ono cahaya, di dalam cahaya ada urip. Di dalam ruh itu ada imanul haq, di dalam imanul haq itu ada nur makrifat, di dalam nur makrifat nyatanya Allah. Dengan pertanyaannya bagaimana kita tahu peran yang akan kita lakukan? Jawabannya sepanjang sejarah nggak ada manusia yang tahu perannya. Karena hakikatnya manusia itu tung patung. Bagaimana mungkin patung akan tahu dan bisa melihat pada yang lain? Apalagi melihat sing meranke gak iso. Loh. Lah niku wong makrifat amal arif itu. Oh, kuwi kan ndelok ndugi ilmu. Tadi sudah saya katakan, dikatakan makrifat pada Allah bukan perkaranya si makhluk bisa melihat Allah, tapi yang melihat Allah, Allah sendiri. Makhluk itu sifatnya tidak ada, Allah khalik sifatnya wujud. Mana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada. Jikalau amal arif itu tahu perannya, bukan si arif yang tahu. Orang lain aja yang menuduh si arif disinilah yang tidak difahami itu. Ya dirimu sendiri, dirimu Allah itu. Maksudnya. Otomatis 100% tahu. Wong dirinya sendiri. Gambarannya apa Pak? Jenengan mang tadi sebelum sampai di sini, di rumah itu sudah merencanakan. Punya keinginan ke Jaya Baru ngaji bareng nada dan dakwah ning ati sampeyan. Lho iku lho kelis yang akan terjadi yaitu kodok, ketetapan buku catatan dalam dirimu. Kalau sudah Anda sampai di sini, ini takdir, ya iki lakon. Iki lakon. Ya iki takdir. Kalau takdir nggak bisa dirubah. Kalau kodok bisa. Karep iku bisa. Sampeyan tingali petugas proyektor. Engko nek ada orang ambung-ambungan, dulu lho ya digunting. Kelising kita disensor. Akhirnya ning gambar layar ono. Pun paham maksudnya? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semuanya akan berakhir. Ya. Di dunia ini semua akan berakhir. Sing ngaji dalu iki ya ono akhire. Embuh mau ngapa rek kowe sik. Akhir sebuah cerita. Ono pas sing ditakokno. Wis gak apa-apa men munggah. Wis kadung munggah kok. Jadi kalau kelis sudah wujud nok nggone di layar, inilah lakon. Lah lakon yang di sini mesti akan ada akhirnya. Tapi tondo-tondo kalau layar itu akan jelas, lampu di
atas ini harus mati. Lah lampu di atap ini minongko diumpamakan duniawiyah. Anda akan tahu apa cerita Anda walaupun belum terjadi, duniawiyah dalam hatimu kosongkan. Berarti yang ada hanyalah Allah. Berarti yang tahu adalah Allah. Oke, sesuai dengan ini terakhir Pak ya. Ini nanti terakhir lagu ini. Saya duluan. Si dereng mantun oleh kun rangno. Nanti dianu lagi gak apa-apa. Akhir sebuah cerita. Lakone ya wis ngena. Lakon iku cuman ana loro. Siji lakone ati gelap, siji lakone ati padha. Oke, akhir sebuah cerita. Iku akibate orang-orang yang mencintai duniawiyah terlalu. Akhirnya ketika suatu saat kita ditinggalkan, pasti membekaslah hati kita yang terlalu dalam sakitnya. Tapi untung ada kesadaran dirimu, siapa sesungguhnya yang wajib kita cintai. Mungkin pertanyaan satu kali lagi tadi. Pertanyaan tadi satu kali ini dah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada seluruh jamaah. Perkenalkan, nama saya Samsuri, asli dari Desa Cangkok, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Indramayu. Tepuk tangan untuk Indramayu. Indramayu Jawa Tengah apa Jawa Barat? Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat, Oke. Jawa. Asli Jawa, Jawa Ngapak. Oh iya. Pertanyaan saya yang pertama itu berkaitan dengan wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian dengan potongan wama hayatad dunya lahwun wa la'ibun. Laibun walahwun. Ya, lahwun wa la'ibun. Nggih. Nah, dari pertanyaan itu berkaitan dengan kehidupan ini, urusan akhirat itu hak prerogatif Allah. Oleh karena itu tidak pandang derajat, tidak pandang pangkat, juga nasab. Pertanyaan kedua, hidup adalah tidak terlepas dari perjuangan. Oleh karena itu saya datang ke sini pun bukan menggunakan hari, tapi berbulan-bulan. Saya alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan masyarakat Mojokerto. Alhamdulillah saya rindu sekali, sangat rindu lebih dari 3 bulan. Alhamdulillah malam ini saya bisa bertemu dengan beliau. Kemudian perjuangan itu dengan hidup sendirian, artinya saya diberi amalan oleh guru saya harus membaca surat Al-Kahfi dari habis sholat isya sampai subuh. Itu wudhu batal itu sekitar jam 12, dan rata-rata setiap malam itu standarnya kalau tidak ngantuk itu mencapai 24 kali. Kadang-kadang kalau ada ngantuknya paling rendah itu sekitar 18 dalam satu malam. Diharuskan sampai 7 Jumat. Kemudian ini karena kehidupan dan pengalaman hidup. Ada lagi membaca surat Waqiah habis sholat asar sekian sekian kali. Namun pada kenyataannya di dalam kehidupan ini dicoba oleh Allah mungkin yang pasti ketika baca itu yang ada, apalagi yang belum ada, yang ada saja ditipu orang. Yang ada ini malah ditipu orang. Ya diantaranya termasuk kendaraan dan lain-lain lah. Nah, hal seperti ini
perjuangan dan pengalaman hidup ini, di mana titik kelemahan dan kekurangan saya, sekalipun memang tolong lagu, ada lagunya, sabar dan sadar. Itu saja, mohon maaf bila kata-kata saya tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak lagu sabar? Ada. Kak baca tak? Baca perasaku ya, baca. Bapak Ibu, kita sudah diberikan sinyal pada Allah, wamal hayatad dunya illa mataul ghurur. Selain Allah itu menipumu. Kita sudah diberikan sinyal oleh Allah. Terus satu lagi ayat, wamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Gurau, sendi gurau. Tulinan. Kok iso sih kehidupan itu tulinan? Lelahan. Itu kalau kita tahu sebetulnya. Kalau kita tidak tahu sebetulnya, kita akan menganggap itu nyata. Kalau kita yang melakukan. Kalau kita sadar bahwasanya semua itu adalah menipumu kecuali Allah, dan itu adalah sendi guraumu. Mohon maaf, kalau kita sudah tahu seperti itu, maka yang perlu kita dandani supaya apa celah kita, kekurangan kita di mata Allah, yang perlu kita dandani adalah bangunlah jiwamu dan juga bangunlah badanmu. Sehingga segala apapun yang terjadi pada diri kita, sebetulnya itu Allah memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Bacalah bahwasanya semua itu aku yang melakukan. Bukan aku hamba loh Pak Bu. Aku Allah. Jadi kehidupan apa yang kita lihat dan kita hadapi itu penuh dengan pelajaran, sehingga muncullah lagu namanya baca. Insya Allah baca. Langat ini. Bukan sabar tapi baca. Ini nanti ditutup setelah kita akhiri pengajian ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya dapat bonus 5 menit lebih. Monggo kita tutup pengajian ini dengan satu harapan bagi mereka yang belum sampai ke wusul, lekas diwusul ke Allah. Bagi anak-anak kita, keturunan kita yang belum bisa menerima ajaran ini, lekas dibuka oleh Allah dengan hidayahnya. Sehingga anak putu kita tetap di dalam jalur mengikuti apa yang pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahumul Fatihah.